Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat paroki katedral yang hari ini secara resmi memulai masa pantang dan puasa selama 40 hari ke depan. Ada beberapa hal yang mau disampaikan. Kalau Anda lihat di Facebook, lihat di WhatsApp, saudara-saudara kita dari gereja non-Katolik sudah memakai pakaian ungu dan sudah ada dikasih tanda abu. Orang Katolik berkomentar begini, tiru-tiru. Lewat pencerahan ini, nanti saya ingin menyampaikan bahwa pantang dan puasa itu bukan milik orang Katolik saja. Bahwa penggunaan abu itu bukan milik orang Katolik saja, tetapi seluruh orang Kristen, entah gereja Barat atau gereja Timur, entah Katolik atau Protestan. Perbedaannya ada di kalender liturgi. Kalau di Katolik jelas kalendernya. Di beberapa saudara-saudara kita, gereja dari saudara-saudara kita, ada kesan semaunya. Maaf kalau pastor salah, tetapi itu yang terjadi. Nah, pada hari pertama memulai 40 hari ke depan, pastor akan memberikan semacam pencerahan. Sebentar sesudah khotbah ini, pastor akan memberkati abu, lalu pastor berdua akan saling menerimakan abu, kemudian abu itu diberikan kepada asisten imam. Dengan kalimat ini, ingatlah hai manusia, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Tadi sebelum kami berarak maju, saya dengan Pastor Brian duduk di sakristi, dan saya ucap kalimat ini, Pastor Brian tertawa. Saya bilang, kenapa? Mengerikan toh? Menakutkan. Hei, kita masih hidup segar-segar ini, kita sudah dapat kalimat ini. Ingatlah hai manusia, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Tetapi itu kita akan menuju ke sana. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Itulah masa depan kita. Engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Mari kita masuk. Ada pertanyaan dari orang bukan Katolik. Mengapa orang Katolik mengenakan abu di dahinya pada awal masa puasa? Sebentar, mungkin pulang dan ketemu orang bukan Katolik, lihat orang Katolik dan mereka lihat kau punya kepala itu, dahi. Kau punya dahi kotor ini. Kau jangan marah, kotor-kotor, baru pulang dari gereja. Ini kami puasa. Ya tidak usah juga lah, ya. Pokoknya ini satu ciri khas kita yang kita harus banggakan, bahwa mengawali masa puasa kita diingatkan akan kalimat Yesus ini. Mari kita lihat makna penggunaan abu dalam liturgi, supaya kita tidak sembarangan saja.
Abu itu melambangkan pertama perkabungan. Pertama kali saya bertugas di Mimika Barat Jauh. Itu dari Poronggo sampai Kokonau. Saya agak terkejut. Ada berita Pastor Smith, Hank Smith, pastor paroki yang kami dua sama-sama itu, dia meninggal di Jakarta. Apa yang saya lihat? Orang Kamoro, orang Poronggo. Ada yang lari ke kali dan lumpur itu semua dia gosok di mukanya, gosok di seluruh badannya. Dan ada yang arang di dapur itu mereka buat semua di. Untuk saya aneh. Tetapi lama kelamaan saya menjadi sadar bahwa memang di gereja Katolik sudah diajarkan bahwa abu itu melambangkan perkabungan. Orang yang meninggal sedih, tanda kesedihan itu adalah melumuri tubuhnya dengan abu, dengan debu, dengan lumpur. Abu juga melambangkan ketidakabadian. Ingatlah hai manusia, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Tidak abadi kita ini. Seluruh yang kita miliki. Kalau ada yang memperhatikan saya punya Facebook, tadi pagi saya naikkan ada rumah sederhana yang saya tulis orang miskin dan satu rumah mewah. Itu ada perbedaan. Tapi saat dorong dua masuk ke kubur, sama. Ukurannya mungkin 1,5 kali 1. Dan orang kaya, orang miskin sama-sama punya bentuk yang sama. Dua-dua masuk di dalam tanah. Akhir-akhir ini ada sebuah kebiasaan, mereka cor. Mungkin itu sedikit membedakan. Orang yang tidak punya uang supaya beli semen, cor, dan ada orang yang punya uang tidak punya uang, jadi dia betul-betul masuk di dalam lumpur, masuk di dalam tanah itu. Tanda ketidakabadian, semuanya akan berakhir. Dan yang ketiga, pertobatan. Ini sekarang ini kita hadir ini dan sebentar kita akan terima abu. Ini tanda abu, tanda pertobatan. Mari kita lihat sedikit sejarahnya supaya orang tanya kita punya latar belakang cerita, ada sejarah. Penggunaan abu bisa kita temui dalam pertama Perjanjian Lama. Ingat, orang Protestan juga Perjanjian Lama, maka mereka tahu abu itu. Perjanjian Baru dan sejarah gereja. Penggunaan abu. Kita mulai. Jadi penggunaan abu bukan karangan gereja Katolik, tapi semua orang Kristen. Mari kita lihat Perjanjian Lama, Kitab Ester, bab 1 ayat 1. Mordekai mengenakan kain kabung dan abu ketika ia mendengar perintah Raja Persia untuk membunuh semua orang Yahudi di Persia. Cukup ambil satu saja. Ada banyak tapi satu saja. Kitab Nabi Ayub 42 Adam. Ayub menyatakan sesalnya dengan duduk di dalam debu dan abu. Yang ketiga kitab Nabi Daniel 9:3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Terakhir, untuk Perjanjian Lama, kitab Nabi Yunus. Turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah dia di abu. Ya, jadi ini sudah menjadi jelas untuk kita bahwa dalam Perjanjian Lama, praktek menggunakan abu itu sudah ada, bukan soal baru. Perjanjian Lama, sekarang Perjanjian Baru.
Satu saja. Yesus sendiri menyinggung soal penggunaan abu dalam Injil Matius 11:21. Seandainya mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu terjadi di Tirus dan Sidon, maka sudah lama orang-orang di situ bertobat dengan memakai pakaian kabung dan abu. Injil lain juga ada, tapi cukup disebut satu ini supaya kita tahu bahwa perjanjian baru ada, ya. Dalam Injil, gereja perdana sesudah Yesus naik ke surga, gereja mulai berjuang untuk mengembangkan diri, dan kita lihat gereja perdana tahun 160 sampai 220, Tertullianus dia menulis, pendosa yang bertobat harus hidup tanpa bersenang-senang dengan mengenakan kain kabung dan abu. Tahun 160. Yang berikut Eusebius 100 tahun kemudian masih ada praktek itu Eusebius. Dan Eusebius menulis, para pendosa yang bertobat mereka diwajibkan menyatakan tobatnya di hadapan umum dan imam mengenakan abu di kepala mereka setelah pengakuan dosa. 260 sampai 340. Kita maju terus. Abad pertengahan, kita lompat saja langsung ke abad pertengahan. Mereka yang mendekati ajal dibaringkan di tanah di atas kain kabung dan diperciki abu dengan rumusan, ingatlah engkau berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Rupanya rumus ini cukup favorit sampai kita pakai sampai hari ini. Abad pertengahan berarti sebelum berpisah Katolik Protestan. Zaman kita, langsung saja ke zaman kita, gereja pergunakan abu untuk menandai permulaan masa tobat, masa prapaskah. Sekarang, sore malam ini, untuk apa? Untuk mengungkapkan ketidakabadian kita, tadi sudah disampaikan. Untuk apa? Tanda penyesalan atas dosa-dosa kita. Ini jelas. Dan untuk itu kita ada di gereja ini sore malam hari ini. Dari mana abu yang digunakan? Pernah ada cerita mopkah, tidakkah? Katanya di salah satu gereja sesudah Rabu Abu, umat menerima abu, dorong pulang, dan besok semua luka salib di sini. Rupanya kosa dan pastor ambil abu arang yang keras itu. Mereka dua sudah salah, bakar sendiri, ambil kayu sendiri, ambil bahan sendiri, tanpa seorang umat pun tahu. Baru umat datang Rabu Abu begini, dorang taruh abu yang tidak jelas itu di kepala, dan kepala umat luka. Pernah terjadi di gereja Katolik. Dengar cerita ini saya jadi takut, jadi saya mulai bikin upacara. Sejak saya ada di sini tahun 2004, hari Selasa menjelang Rabu Abu, kita akan menghasilkan abu yang dipakai untuk sore hari ini. Dari mana abu yang digunakan? Tidak boleh sembarang abu. Tidak boleh diambil dari tungku dapur yang masih pakai dapur kotor itu, ya, itu ada abu di sana. Dorong pakai itu, tidak boleh. Tidak boleh juga pastor dan kostor bakar sendiri. Nanti terjadi semacam begini. Bayangkan sekian ribu orang pulang dengan kepala luka, maki-maki pastor. Pastor ini bikin apa sampai ketong kepala luka semua ini. Nah, harus ada makna katekese, dan luar biasa hanya di gereja katedral ini. Saya kemarin kita punya acara, kirim ke Jakarta. Mereka bilang bagus ya, kok kami tidak ya? Dan saya jawab pendek, kok Bu Pastor masih bodoh. Kok kami tidak ya? Padahal kebiasaan ini saya dapat justru dari Pasar Minggu.
Tetapi karena tidak disosialisasikan secara umum, maka juga tidak dipraktekkan secara umum. Hanya gereja tertentu, paroki tertentu. Syukur kita di katedral mempunyai adat kebiasaan ini. Ya. Makna katekesenya apa?